Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gilang Pamungkas Haniputra, mahasiswa Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan membuktikan sebuah teorema binomial, yaitu jika n suatu bilangan bulat non-negatif, maka x ditambah y pangkat n sama dengan sigma n untuk k sama dengan 0, kombinasi k dari n objek x pangkat k dikali y pangkat n min k. Aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan x ditambah y pangkat n adalah: 1. Suku pertama adalah x pangkat n, sedangkan suku terakhir adalah y pangkat n. 2. Pada setiap suku berikutnya, pangkat x berkurang 1, sedangkan pangkat y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat x dan y adalah n. 3. Koefisien untuk x pangkat n min k dikali y pangkat k, yaitu suku ke k plus 1, adalah kombinasi k terhadap n objek. Bilangan kombinasi k terhadap n objek disebut koefisien binomial. Pembuktian teorema binomial. Untuk n sama dengan 0, jelas bahwa pernyataan tersebut benar. Sekarang kita asumsikan pernyataan benar untuk n-1 lebih dari 0. Artinya x ditambah y pangkat n-1 sama dengan sigma n-1 untuk k sama dengan 0, kombinasi k terhadap n-1 objek dikali x pangkat k dikali y pangkat n-1 min k. Selanjutnya akan ditunjukkan pernyataan benar untuk n. Oke, kita ambil terlebih dahulu teorema dasarnya. Kemudian kita faktorkan 1x ditambah y. Jadi hasilnya menjadi x ditambah y dikali sigma n-1 untuk k sama dengan 0, kombinasi k terhadap n-1 objek dikali x pangkat k dikali y pangkat n-1 min k. Ini kita dapatkan hampir sama seperti faktorial, yaitu ketika 5 faktorial akan kita ubah atau kita keluarkan satu bilangan terbesarnya, maka akan menjadi 5 dikali 5 min 1 faktorial, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita keluarkan x plus y dikali x plus y pangkat n min 1 sama dengan x plus y dikali dengan sigma n min 1 untuk k sama dengan 0, kombinasi kombinasi k terhadap n min 1 objek dikali x pangkat k dikali y pangkat n min 1 min k. Untuk selanjutnya kita kalikan x dan y nya terhadap notasi bersama notasi sigma ini. Hasilnya sebagai berikut. Lalu kita kalikan atau kita masukkan x dan y nya ke sebuah persamaan sigma tersebut, sehingga hasilnya adalah untuk x dan y masing-masing bertambah dengan 1. X nya menjadi x pangkat k plus 1, untuk y nya menjadi y pangkat n min k. Karena kan sebelumnya untuk x nya tidak ada satunya, untuk y nya terdapat min 1. Jadi ketika bertambah 1 akan hilang. Untuk yang selanjutnya kita faktorkan lagi atau kita keluarkan lagi sebuah x pangkat n dan y pangkat n. Ya, kalau kita jabarkan dari 3 aturan di atas tadi, maka kita dapatkan
X plus Y pangkat N sama dengan kombinasi 0 terhadap N objek dikalikan dengan X pangkat N dan seterusnya seperti rumus yang saya tuliskan tersebut. Namun di sini kita memfaktorkan kenapa untuk X-nya kombinasi yang digunakan adalah N-1 terhadap N-1 objek. Jadi untuk perpangkatan dari X itu akan dipengaruhi oleh ini batas atasnya. Jadi ketika kita faktorkan 1 sama seperti yang tadi, maka batas atau pangkatnya itu akan berkurang 1 lagi. Jadi ketika kita keluarkan di sini, karena ini adalah N-1, maka ketika kita keluarkan, maka di sini juga N-1, batasnya N-1 ya. Untuk N-1 yang atas ini karena ini memang sebuah ketetapannya, karena di sini juga N-1. Jadi ketika kita keluarkan di sini juga N-1, sehingga di sini suku kedua ini menjadi N-2. Begitu juga untuk yang Y, karena Y ini kita batas yang bawah ya. Ketika sebelumnya K sama dengan 0, maka ketika kita keluarkan 1, K ini bertambah 1 seperti aturan kedua tadi. Semakin selanjutnya ya, X pangkat X akan berkurang 1, sedangkan pangkat Y akan bertambah 1. Jadi di sini untuk pangkat X nya berkurang 1, untuk pangkat Y nya bertambah 1, karena di sini pangkat 0 yang kita keluarkan, jadi di sini kita menggunakan 1. Untuk selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa kombinasi kombinasi N terhadap N objek adalah 1, kombinasi 0 dari N objek adalah 1. Maka langsung kita sederhanakan. Kemudian selanjutnya kita akan samakan suku kedua dengan suku ketiga, yaitu dengan menjadikan atau mensubstitusikan K plus 1 menjadi K. Hasilnya adalah sebagai berikut ya, yaitu nih, K sama dengan 0 akan menjadi K sama dengan 1. Sedangkan untuk K yang ada di dalam kombinasi ini menjadi K min 1, karena kita asumsikan K sama K ditambah 1 dikurangi 1 itu kan sama dengan K juga hasilnya. Nah di sini K plus 1 nya kita jadikan menjadi K, maka hasilnya adalah K min 1. Begitu juga untuk yang lainnya, K plus 1 untuk pangkatnya dari X itu menjadi K. Sedangkan untuk pangkat Y nya kurang lebih seperti ini. Ketika N-1 min K sama bisa kita asumsikan N plus dalam kurung min 1 min K ya, kurang lebih seperti itu, sama dengan N ditambah pangkat dalam kurung min dalam kurung K plus 1 ya kan. Ketika ini kita faktorkan X nya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita ubah menjadi K, hasilnya sama dengan N plus negatif K, maka hasilnya adalah N min K. Lalu kita sudah dapatkan suku kedua dan suku ketiga sama, maka akan kita
asosiatifkan atau kita kelompokkan. Ya, hasilnya menjadi seperti itu, yaitu x ditambah y pangkat n sama dengan x pangkat n ditambah sigma n min 1 untuk k plus 1 k sama dengan 1 dari kombinasi k min 1 terhadap n min 1 objek ditambah kombinasi k terhadap n min 1 objek dikali x pangkat k dikali y pangkat n min k ditambah y pangkat n. Di teorema sebelumnya kita sudah mengetahui teorema formula Pascal, yaitu kombinasi k terhadap n min 1 objek ditambah kombinasi k min 1 terhadap n min 1 objek sama dengan kombinasi k terhadap n objek. Maka kita substitusikan atau kita sederhanakan sebagai berikut. Kemudian langkah terakhir yaitu mengembalikan x pangkat n dan y pangkat n ke notasi sigma. Ketika di atas tadi, ketika memfaktorkan, maka akan mengurangi untuk pangkat x dan menambah untuk pangkat y. Maka ketika kita mengembalikan x dan y nya, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu untuk pangkat x nya yang saya maksud adalah batas-batasnya ini. Untuk x maka akan menambah 1, untuk y maka akan mengurangi 1. Hasilnya sebagai berikut: sigma n untuk k sama dengan 0 kombinasi k terhadap n objek dikali x pangkat k dikali y pangkat n min k. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa memang terbukti bahwa n plus y pangkat x pangkat y pangkat x ditambah y pangkat n sama dengan sigma n untuk k sama dengan 0 kombinasi k terhadap n objek dikali x pangkat k dikali y pangkat n min k. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan komen kalau ada pertanyaan, silahkan like kalau suka dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.